Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Agung Wiono. Saya sekarang ini sedang bertugas sebagai dosen KK Teknik Sumber Air FTSL ITB. Saya punya istri namanya Adiani, anak-anak saya Ami, Fajar, Richard, Ibnu. Cucu saya ada 6. Alhamdulillah. Jadi ini perkenalan saya pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya udah usia 61, saya lahir tahun 59. Dan ketika S1 saya termasuk aktivis, saya ikut PSIK, Perkumpulan Studi Kemasyarakatan, saya ikut di Dewan, dan ikut di MPM, ya, pernah ikut di MPM dan pernah ikut di Dewan. Dan sampai sekarang kalau di MPM ini kurang lebih, MPM-nya membukukan diri, karena saat itu ketika NKK di kampus, itu MPM membekukan diri. Jadi kawan-kawan di MPM itu tidak dibubarkan, tidak bisa dibubarkan karena membuka diri. Itulah sikap-sikap para aktivis. Baik, ini perkenalan relatif singkatnya. Yang kedua, sekarang ini saya sudah 61 dan siap-siap pensiun. Pensiunnya bisa 65 nanti, usia 65, jadi 4 tahun lagi. Bisa juga mengajukan lebih awal. Tapi rasanya pengen menikmati indahnya perjuangan ini untuk menambah bekal untuk kembali pada Allah SWT. Lalu apa yang masih bisa saya lakukan? Ya masih ngajar. Potensi yang kedua, selain ngajar, saya ini pernah jadi ketua asrama, ketua UPT Asrama ITB 2015-2020. Itu ternyata kombinasi dari berbagai hal. Itu hobi saya. Hobi saya sejak mahasiswa, setelah ya bersamaan saya di PSK, di Dewan, di MPM, saya di asrama C ITB, rumah C, gitu. Beberapa kawan-kawan di rumah C ITB. Dan jadi senior, jadi asrama ITB itu ada 9 rumah, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan senior kemudian jadi ketua Dewan Senior. Jadi di SAM-nya asrama, di mana para aktivis Dewan MPR itu tinggalnya sebagai anggota di asrama. Nah, ketika asrama dibuat UPT, dari pimpinan ITB, saya ditugaskan untuk mengurus asrama. Jadi asrama itu menjadi kayak seperti anak sendiri. Jadi anak saya 4, ngurus asrama Salman nambah 50, di 54. Itu tambah asrama ITB 1.500, di anak saya 1.554, Masya Allah. Potensi itu rasanya ingin saya mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berkenan, yang masih bisa menyambut,
Itu untuk ingin saya urus lagi, ingin saya ajukan ya dengan berbagai tentu situasi kondisi yang berbeda, mengisi sebelum pensiun ini untuk mengurus hal sejenis. Nah, apa yang ingin saya tawarkan adalah yang pertama potensi pembinaan anak bangsa. Katakanlah di ITB, UI, UGM, ITS, UNER, ya, Universitas Jember, kebetulan anak saya sekarang di Jember sana, Dr. Nautami. Kita bisa kolaborasi semuanya. Membuat asrama itu sebagai miniatur Indonesia. Kurang lebih itu pertama. Nah ini yang kemudian perlu dicermati nih. Maka langkah pertama ketika diangkat menjadi ketua PT Asrama, saya yang pertama, asrama itu milik bersama dan dipercaya oleh stakeholder utama. Ketika itu, laporan keuangan, semua pembayaran langsung ke rekening ITB. Percaya yang pertama. Kepercayaan dapat yang pertama itu. Ini asrama, contoh kalender asrama. Jadi langkah pertama mendapatkan kepercayaan dari stakeholder utama, yaitu pimpinan, maka semua pembayaran uang, pembayaran mahasiswa itu masuk ke rekening UPT. Ketika rekening UPT masih gabungan, seluruh UPT, UPT Asrama, UPT Saraga, UPT yang lain-lainnya jadi satu, susah untuk memilah-milahnya, maka kemudian kita buat host to host. Itu PR yang berat membuat sistem host to host. Kalau SPB host to hostnya 1 semester sekali. Jadi mahasiswa tadinya bulanan, ya, berat sekali. Kita ajukan kemudian pembayaran itu per semester. Jadi urusan keuangan ini paling berat, paling repot. Nah kemudian ketika uangnya masuk ke ITB, menariknya juga bukan PR yang mudah, PR yang berat. Oke, asumsikan itu sepenuhnya ngikutin administrasi negara. Jadi gimana dong untuk menemani anak-anak, adik-adik? Maka dibuat sistem tutor yang mandiri. Nah, tutor ini kurang lebih, jadi totalnya kurang lebih 140 mahasiswa tutor. Itu yang intinya sebenarnya yang dibina di situ. Saya sampaikan, kalau Anda bayar asrama tanpa jadi tutor kan bayarnya waktu itu 250.000, ya kan? Bagaimana kalau Anda jadi tutor, bayarnya 50.000 dan dibayar itu untuk Anda sendiri, tidak dimasukkan ke asrama, tidak saya kelola, tapi dikelola oleh tutor sendiri. Walhasil luar biasa, kebayang. Tutor Jatinangor sendiri, tutor Bandung sendiri, kumpulkan uangnya di kepala ketua atau koordinator tutor Jatinangor, koordinator tutor Bandung. Bayangkan 100 orang aja, misalnya 100 masih 150 ini bagi 2, 50-50 gitu ya. Itu membayar 50 sebulan. Kalau 100 tadi menjadi 5 juta sebulan, di 50-50 di Jatinangor 50.000 kali 50 orang saya kira di 2,5 juta, di Bandung 50.000 kali 50 orang 2,5 juta. Dikelola oleh tutor sendiri, seperhimpunan lah gitu lah. Himpunan, jadi setiap bulan dapat pemasukan 250 kali 50.000 kali 50 orang 2,5 juta. Maka aktivitasnya jadi luar biasa, terbayang. Jadi uang, sumber keuangan yang legal, ya, kalau tidak dari sumber negara yang kena pajak dan sebagainya, tapi sumber anak sendiri yang menjadi sumber utamanya, karena daripada bayar maka minta izin pimpinan supaya tutor itu dibebaskan dari membayar asrama. Maka kegiatan luar biasa di-generate oleh rekan-rekan tutor sendiri untuk mengadakan kegiatan sendiri. Laporannya inilah yang disebut kami latihan ini lembar integritas. Inilah latihan integritas di asrama.
Lalu buat apa sih? Iya, kelihatannya kecil, tapi Bapak Ibu coba sekarang sedikit ke profesi kita sebagai orang-orang tua. Saya dari teknik sipil, saya pernah di kontraktor. Saya hanya kuat 2 tahun, saya keluar dari kontraktor karena, lah begini ya kontraktor gitu. Saya kira korupsi tidak akan bisa dihilangkan. Oh, kalau boleh KPK, KPK setiap provinsi ada sekalipun, berat sekali. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, kemudian ada KPK di tiap provinsi ada KPK, sekalipun susah sekali. Tidak mungkin bisa mengawasi, karena administrasi sebenarnya mudah bagi orang sipil, orang arsitek gitu. Markup itu gampang, mudah dan bisa nggak kelihatan. Maka pengawasannya hanya dengan komunitas yang berintegritas. Nah, konsep itulah kemudian diterapkan miniatur dari Indonesia di asrama tadi. Jadi mereka yang iuran 50.000 per bulan karena tidak membayar uang asrama, diizinkan tidak membayar uang asrama, izin itu resmi dari BRAM, tanda tangan, oke, yang bersangkutan jadi tutor, jadi tidak membayar uang asrama, keluarkan SK-nya. Tetapi mereka tetap membayar untuk diri mereka sendiri. Kayak himpunan atau koordinator tutor Jatinangor, koordinator tutor Bandung. Maka setiap bulan ada uang 2,5 juta untuk mengeksekusi kegiatan. Jadi kegiatan tidak berhenti. Luar biasa. Orang namanya juga 24 jam di situ. Lain kalau teman-teman yang hanya di kampus kuliah, kan kuliahnya cuma seminggu sekian dan ini di rumah 24 jam di asrama. Maka berbagai program itu bisa di-create, termasuk salah satunya adalah kalau asrama tidak bisa nyaman, itu artinya penghuninya, tutornya, dosennya, karyawan itu kurang berkarakter. Dan kemudian pimpinan saat itu mendorong bikin mata kuliah karakter. Kita ada mata kuliah pendidikan karakter 3 SKS. Itu yang berat bagi saya karena mendesain mata kuliah 3 SKS itu berat. Nah, kawan-kawan asisten, saya sebutkan seksi yang luar biasa ya, dari Teh Tami, Kang Tarlani, kemudian Teh Yanti, Kang Arsat, itu luar biasa karena tanggung jawabnya orang-orang yang memang punya potensi ini akan mampu memimpin teman-temannya dalam sistem transparan, accountable, dan fairness. Maka dibuatlah 3 SKS mata kuliah pendidikan karakter di asrama. Jadi memang kalau ditanya, ini pendidikan karakter kayak apa? Ya kami di asrama. Karakter indikasinya gimana? Asrama kalau bersih, nyaman, airnya cukup, itulah karakter, ciri-ciri berkarakter. Ya, jadi begitu. Jadi rasanya saya masih punya waktu 4 tahun untuk pensiun. Sayang kalau saya mengajukan pensiun dini sekarang, karena saya masih bisa berbuat sesuatu. Tapi saya ingin menawarkan kepada kawan-kawan semuanya, apakah masih bisa kita kerjasamakan, kita mengelola ini semua. Dan memang adik-adik sama memerlukan, adik-adik mahasiswa banyak, seperti dulu bidik misi atau sekarang ini beasiswa apa namanya ininya, tapi banyak orang-orang pintar yang diterima ini, tetapi dia tidak cukup. Dia diuji dengan kekurangan harta benda orang tuanya, sehingga dia ada yang tidur di masjid, ya. Masya Allah, ada yang nebeng ke sana sini. Dan kalau itu jadi kayak kami, saya sendiri dapatkan beasiswa super semar sampai lulus tinggal di asrama masjid. Jadi saya merasakan betul bagaimana mereka yang kekurangan uang untuk survive, untuk bisa bertugas di menyelesaikan kuliah ini luar biasa beratnya. Oleh karena itu, miniatur Indonesia di asrama menurut saya terus diteruskan dengan berbagai situasi kondisi. Oke, ini sekarang sampai pada poin yang paling krusial. Lalu bagaimana dengan sistemnya? Sistemnya, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, saya melihat sistem kebenaran itu seperti kerucut. Dan orang itu berjalan menikmati indahnya perjuangan dengan pengalamannya pribadi masing-masing. Setiap orang beda. Saya bersama istri pun beda. Usia 60 pun masih terus menemukan, bahkan justru menemukan perbedaan itulah yang luar biasa. Dan akhirnya bisa bersinergis karena pada hakikatnya berbeda. DNA-nya berbeda.
Jadi kalau dengan istri sekalipun harus musyawarah untuk menemukan sinergitas, maka di asrama itulah letak praktikum untuk berintegritas, sistem keuangan clear, dan bersinergi dengan teman sekamar dari manapun, Aceh, Papua, dari mana harus bisa dibina untuk bisa bersinergi. Satu kamar bersinergi, membersihkan sampahnya, satu lantai bersinergi, membersihkan sampah, membersihkan lantainya, merapihkan, dan seterusnya. Sampai satu gedung. Jadi tutor tadi itu sistemnya. Setiap lantai ada tutor penanggung jawabnya, satu gedung ada koordinator tutor penanggung jawabnya, dan satu komplek asrama, kayak sekarang ini ada Sangkuriang, ada Kitampananjung, ada Kanayakan, ada Jatinangor, ada penanggung jawabnya sendiri. Dan yang kontrol adalah komunitasnya masing-masing. Oke, jadi saya teruskan lalu gimana nih? Konsep integrasi sinergitas musyawarah tadilah dalam sebuah konsep proses pencarian kebenaran itu seperti kerucut, ya, itu terus akan berproses. Rabbana salim. Allahu Akbar. Ya, jadi seperti apa? Akan saya ambilkan gambarnya, saya pause dulu. Saya gambarkan, saya tunjukkan gambarnya seperti itu. Konsep saya, dan ini saya menawarkan pada teman-teman bagaimana kita masih bisa membina kerjasama bersama. Saya pause dulu ya, saya mohon maaf. Oke, kita mulai lagi. Ya, teman-teman, jadi saya menawarkan konsep bersama. Konsep saya seperti yang ada di sini. Ya, saya tunjukkan, mohon maaf, langsung. Ya, jadi kita sedang journey dari yang paling bawah. Ya, kita ini pribadi-pribadi, ada A, A1, B1, C1, kita sebagai manusia-manusianya, A2, B2, C2, ya, ada A3, B3, C3. Nah, A1, A2 misalnya begini nih. Ini saya orang Jawa, ada A1, B1, C1. Ya, saya katakanlah berkomunitas dengan orang-orang Jawa. Atau saya di ITB misalnya gitu ya. A1, B1, C1, maka di komunitas 1. Kemudian komunitas kedua, demikian juga A2, B2, C2. A3, B3, C3. Maka komunitas itulah kita sering berkumpul dan langsung tidak langsung kita mempunyai persepsi tentang sesuatu, ya, Ipolexasbut Hankam, ya, saya yang sederhana begitu, itu pelajaran SMA yang saya dapat ya, sampai sekarang, itu kita punya pemahaman seperti itu. Nah, terus ini kemudian kalau naik ke atas, kalau saya bisa kita bisa journey ke atas, pengalaman sana sini dari SMA, mahasiswa, S1, S2, S3, masuk komunitas kedua, komunitas 3, komunitas 4, maka kita punya kebenaran bersama. Seperti apa? Nah, saya melihatnya kebenaran di level nasional ini adalah kebenaran Indonesia Pancasila. Ini saya buat tahun bulan apa ini pernah saya tawarkan kepada saya tunjukkan kepada teman-teman dekat ya. Jadi musyawarah Indonesia Pancasila di level nasional itu ketika kita bisa memahami permasalahan nasional. Masuk komunitas berikutnya, komunitas 4, musyawarah tingkat internasional, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai pada level paling puncak, katakanlah kebenaran 1000 ini tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia. Bahkan Nabi, paling Nabi yang mendekati 1000, tapi Nabi pun tetap ada kesalahan karena diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sampai di konsep tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam Indonesia, maka itu kita patuh pada kesepakatan bangsa, yaitu Pancasila. Gitu ya. Nah, kalau di atas ini nilainya 1000 mendekati 1000, maka katalah saya di Indonesia orang level nasional, misalnya Pak Habibie begitu, ya ini karena Pak Habibie dari TB dan berangkat dari perguruan tinggi, berangkat dari keahlian teknik, katalah Pak Habibie 600 nilainya. Maka di bawah kita nilainya berapa sih? Gitu. Jadi memang kita sadar, kita terima bahwa nilai kita 100, gitu, level RT, RW, gitu ya. Level Pak Habibie yang sampai di nasional internasional mimpin jadi presiden. Maaf, saya milih Pak Habibie karena Pak Habibie pakai apa dari ITB dan itu sih
simplifikasi saja ya. Ya, tentu tokoh-tokoh nasional yang lain banyak gitu. Baik. Nah, dari situ maka kita sebetulnya ingin membina adik-adik yang datang dari berbagai suku berbeda-beda seluruh Indonesia ini datang ke asrama ITB, saya dibentuk komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3 yang level 100 tadi, menuju ke level 600 mengajak ke sana, dan Anda pasti akan menemukan komunitas-komunitas yang lain. Tetapi kita harus terikat pada kesepakatan bersama. Alhamdulillah, ya. Negara demokrasi, kalau saya sampaikan demokrasi Pancasila gitu aja dah ya, yang pernah ada juga dulu disampaikan demokrasi Pancasila gitu. Itu kita menuju ke sana. Ini mudah dengan teori ini, maka sebetulnya nggak bisa dihindari bahwa katakanlah satu kamar di asrama, satunya tidak pernah mandi, satunya satunya rajin mandi, ya harus ada kesepakatan. Boleh nggak mandi, tapi pakai minyak wangi, ini baunya kayak apa gitu kan. Itu sering terjadi seperti itu. Sehingga memang mau tidak mau, karena mau masuk asrama, tanda tangan dulu, mau dibina. Jadi yang masuk asrama dia yang dibina, bukan wajib. Ya, saya sepakat, tidak wajib, wajib itu terpaksa. Sedangkan kalau mau masuk asrama dan dibina seperti di asrama, maka yang masuk asrama itu adalah dalam pembinaan. Ya, gitu. Jadi Rabbana hab lana minas sholihin. Nah, dengan konsep ini kita buka asrama secara terbuka adalah mahasiswa yang mau dibina memang dimulai dari yang tingkat 1 terlebih dahulu. Kalau tingkat 1 mau dibina, ya semester 1 bentuk kabinet yang bebas, artinya ketua OSIS langsung menjadi yang pernah pengalaman ketua OSIS menjadi koordinatornya, terus naik ke atas sampai dengan menjadi mahasiswa senior. Ini konsep secara umumnya. Jadi pertama uang tadi sudah selesai, kita mengikuti aturan negara. Walaupun aturan negara juga tumpang tindih nggak karuan, itu harus dibenerin juga itunya. Aturan negara itu tumpang tindih dan kalau tidak melakukan salah gitu. Nah, maka oke. Ya negara sepenuhnya mengikuti aturan negara, tapi yang komunitas adalah iuran. Itulah iuran tadi integritas dan dilaporkan dalam komunitas masing-masing. Komunitas Jatinangor berbeda dengan komunitas di Bandung. Nah, itu semua kemudian diresmikan dalam mata kuliah 3 SKS tadi. Nah, pendidikan karakter asrama, berbasis asrama. Oh, ditanya kok gini lah, ya memang asrama. Asrama gimana? Hasil komunitas. Sehingga keluarlah konsep itu di pendidikan karakter berbasis asrama itu, 67% nilainya itu adalah nilai dari para komunitas asisten asrama tadi. Apa? Air tidak sampai bocor, cukup ya, mengelolanya. Sampah ya, dikelola di kamar, di lantai, dan turun ke bawah ke lantai dasar untuk dipilah. Nanti kemudian perlombaan uang bank sampahnya yang terbesar mana, jadi sampahnya dijual. Karena plastik bisa dipisahkan kemudian dijual, perlombaan antar asrama. Nah, konsep tadi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sayang sekali kalau tidak diteruskan dengan berbagai konsepnya. Nah, saya orang teknik sipil, kakak teknik sumber air, paham luar biasa susahnya mengurus uang negara. Misalnya nih, ngeruk sedimen di sungai. Ya, siapa yang akan bisa ngitung berapa kubiknya? Ada, cara-caranya ada. Tetapi untuk dimanipulasi, dikorupsi mudah sekali tadi semuanya. Tidak akan ada yang bisa mengontrolnya. Sampai-sampai kalau kita hujan itu hanya malaikat yang bisa. Jadi pengawasan melekat itu pengawasan malaikat, bukan diri sendiri bisa lupa. Gitu. Maka integritas, konsep integritas itu satu-satunya alternatif untuk bersama-sama naik level sampai kemudian sampai bangsa ini baru bisa berintegritas bila critical mass-nya itu sampai, sehingga kita baru bisa ngontrol bersama agar uang negara yang sedikit tadi tidak sampai dikorupsi. Sebetulnya korupsi menjadi nomor sekian, kita gunakan secara integritas sesuai komunitas. Kalau komunitas sadar kemudian mengawasi bersama, maka uang yang sedikit iuran asrama 50.000 per orang itu digunakan yang paling optimal ya, hasil diskusi bersama, musyawarah bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman saya hormati,
Saya ingin menawarkan itu kerjasama 3 hal. Dari 1, perguruan tinggi, itu membuat pola, menikmati indahnya perjuangan di asrama tadi dengan pendidikan karakter di berbasis asrama. Yang kedua, stakeholder-nya adalah seluruh komunitas di perguruan tinggi itu, diwakili oleh masing-masing wakil fakultas, baik tutor juga demikian, ya ada mewakili semua asrama, mungkin ada dosen pendamping mahasiswa, ya ini sudah kita buat juga. Dosen pendamping mahasiswa itu kita berkorban, bukan mendapatkan honor dari asrama. Masa uang bidik misi yang 250.000 untuk honor dosen, kan? Enggak. Dosen pendamping mahasiswa itu malah kemudian iuran kalau ada yang sakit, iuran sana. Nah, membina yang berikutnya adalah sasarannya adalah mahasiswa, tapi yang kedua yang tidak mudah adalah membina integritas karyawan. Ya. Dengan pola begitu, Masya Allah, ini contoh yang praktisnya, kita, mohon maaf, pernah 4-5 kali ke Malaysia, Singapura, mahasiswa, tutor. Ada karyawan yang ikut juga untuk ke Malaysia, Singapura. Dengan uang pinjaman, mereka mencicilnya, tidak pakai uang negara. Dan pesannya 1 tahun sebelumnya, maka beli tiket itu cari yang murah. Ditambah kemudian, kita kerjasama dengan universitas di sana, ketika universitas ke sana ke sini, tinggal di asrama, dapat SK dari pimpinan, izinkan, gratis. Kita ke sana, tinggal di asrama di Malaysia, terutama memang, yang mudah di Malaysia, itu gratis di sana. Beberapa kali kita sana itu seminggu di sana gratis tinggal di hotel di asrama di sana, bahkan dipinjemin bis untuk keliling. Nah, perginya ke Singapura, langsung balik lagi. Pergi tengah malam, sampai sana pagi terus, baru tengah malam balik lagi. Sehingga hemat dan itu bisa. Jadi luar biasa. Kita bisa kalau kita transparan, accountable, fairness, dan mengedepankan konsep integritas bahagia bersama. Kita ingin bahagia, tapi ingin bahagia bersama. Nah, dalam konsep air, teknik sipil air, kakak teknik sumber air, stakeholder dari permasalahan air itu dari puncak gunung sampai di laut. Kalau terjadi banjir bandang, itu kesalahannya sistem keseluruhannya. Maka tadi dari sampah, mengelola sampah dari kamar, lantai, sampai gedung, dipilah dan kemudian dijual, sampah menjadi penghasilan. Bukan kebalikannya, Bibi Mamang harus ngambil sampah ke lantai 5. Nah, kalau itu diganti, teman-teman sendiri bertanggung jawab dibina mengelola sampahnya sendiri, malah sampah bernilai. Hemat luar biasa. Jadi mamang-mamangnya PKWT tidak ngurusin sampah ensih ya saja, tapi kemudian mengelola asrama. Mengelola asrama ini yang kecil ya, karena sudah sampai di kontraktor sini jadi paham. Tidak ditenderkan ini, minta kepada pimpinan, silakan batasnya berapa, kami bisa memilih sendiri pelaksananya, atau dibagi barang dipesankan lewat logistik. Mamang-mamangnya adalah PKWT, mamang-mamang yang bisa pembersihan, bisa pengecoran beton, bisa plester, bisa membetulkan keramik. Tapi pada saat yang diperlukan perlu ngepel, ya, terutama kawan-kawan pas lagi ujian. Nah, itu biasanya kadang-kadang mahasiswa lagi ujian itu biasanya dibantu di buffernya itu adalah karyawan untuk membantu membersihkan. Walaupun tentu harus dibuat sistem sedemikian sehingga walaupun ujian tapi tetap kehidupan berjalan normal gitu ya. Pernah hadir di asrama ITB selama saya ini, ada yang kunjungan ya dari UGM pernah, dari UNER, dari Unhas ya, pernah datang untuk diskusi sedikit banding ke asrama ITB, UPT asrama ITB. Saya kira demikian. Jadi saya ingin menawarkan kerjasama, satu dari perguruan tinggi, yang kedua dari sampah dan air, ini yang kebutuhan pokok. Sampah dan air ini, sampah ini kebersihan kerjasama dengan pemerintah kota atau kabupaten yang membawai asrama di situ. Yang kedua air. Nah, air ini kebetulan saya kakak teknik sumber air kerjasama dengan PU air gitu ya. Jadi kerjasama dengan Pemda setempat, kerjasama dengan PU air
Ya. Untuk mengelola, sudah saya lakukan ini, saya membuat rainwater harvesting. RWH sebagai bagian dari edukasi. Kalau airnya sendiri relatifnya cukup, tapi masih juga kadang-kadang ngambil air tanah yang mestinya nggak boleh, karena menjadikan land subsidence. Maka air bikin rainwater harvesting, adik-adik semua mahasiswa, kalau tidak ada air, air setetes pun menjadi penting sekali bagi leher kita yang kehausan. Maka kita hemat air. Jadi rainwater harvesting sebagai wahana latihan untuk mengelola air, hemat air. Dengan begitu saya mengusulkan satu perguruan tinggi dari Mendiknas, ya, kemudian dari PU, ya Pak Menteri PU, saya pernah bekerja sambilan di Patipura, ya, Pak, di sana 3 bulan saat itu. Kemudian Mendiknas, PU, kemudian Mendagri. Mendagri itu dari Pemda. Kerjasama 3 lembaga tadi, miniatur Indonesia di asrama, maka infrastruktur asrama itu akan menjadi luar biasa. Barangkali kalau boleh itu kita bersaing dengan Akabri, gitu ya. Itu Akabri luar biasa. Tentu sisi lain di Akabri sana, nah kita punya asrama untuk perguruan tinggi orang yang merdeka, tapi kemerdekaannya memilih untuk bergabung dengan orang-orang berintegritas untuk membangun bangsa ini, gitu ya. Selamat menikmati indahnya perjuangan, ya. Air cukup, tidak terjadi banjir, banjir bandang bisa ditahan dalam konsep master plan 25 tahun, kita tidak terpengaruh oleh politik 5 tahunan. Jadi konsep kebenaran tadi, karena kita kebenaran itu milik Tuhan, Allah SWT, Nabi, Rasul sesuai dengan persepsi masing-masing, itu yang nilai mendekati 1000, kita semua untuk belajar, untuk menjadi orang yang paling bermanfaat untuk dibandingkan diri kita sendiri. Terus sinergis, bekerja sama, musyawarah, tetapi memang kemudian ada indikasi-indikasinya tadi, mata kuliah karakter 3 SKS tadi. Ada yang terpaksa ketika sudah masuk tutor, masuk ini, ternyata terseleksi oleh komunitas, nilainya terpaksa ada yang nggak lulus, ya sudah, ternyata dia minta mengundurkan diri asrama. Atau yang terpaksa nilainya C, udah diri asrama. Itu ada sampai pernah level asisten senior, ada yang kemudian tidak kuat. Yaitu seleksi, tentu kita berharap bisa sampai menjadi asisten, tetapi kemudian ada yang tidak kuat. Jadi konsepnya kurang lebih 15 mahasiswa, 1 tutor. Ya, jadi kalau kurang lebih 1.500, ya kurang lebih memerlukan 100 mahasiswa, ya kurang lebih sana. Jadi konsep sederhananya begitu. 100 itu yang level tingkat 2. Ya, tingkat 2, tingkat 3 membina tingkat 2, tingkat 4 membina tingkat 3. Kemudian yang lulus jadi asisten, jadi tanda tangan kontrak menjadi tutor, bersedia siap menjadi asisten. Nah, dalam pengertian umum, manajemen tadi baru bisa terjadi kalau terjadi pembinaan bertingkat, seperti asisten, seperti di ustadz-ustadz di pesantren lah, gitu ya. Nah, ini tentu sekali lagi, ini di Pancasila untuk semuanya, tapi nggak usah ragu membina Islam, ya, di negara Pancasila, di asrama terbuka sana, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kita bertoleran dan memang satu kamar dengan beda agama harus diterima, karena memang asrama negeri. Ya. Filosofis Pancasila diterapkan di situ. Sehingga tadi asisten tadi saya menargetkan setiap angkatan itu minimal ada yang pengabdian, alumni pengabdian atau lulus sarjana, begitu dia sidang langsung dapat surat keterangan lulus, langsung PKWT sebagai sarjana untuk PKWT di asrama. Itu 5 orang, ya, 5 orang. Jadi saya bekerjakan 3 tahun, mereka kemudian bergantian, ya, tahun pertama sambil mencari, dia 1 tahun boleh. Ya, tapi kalau saya maksimum 5 tahun, maka kurang lebih sampai 5 sampai 15 maksimum. Ada asisten, kebayang kita punya 15 sarjana yang membantu kita, Masya Allah, itu luar biasa, nikmat sekali, karena melihat kegiatan yang banyak sekali, tapi terstruktur, itu membina. 15, membina bawahnya tingkat 4, 45 bawahnya kurang lebih 125, jadi kurang lebih 140, 160 tutor keseluruhan, itulah yang sebenarnya terbina seperti membina Akabri, ya, di kampus Akabri sana.
tetapi tentu konsepnya adalah konsep sains, teknologi, seni, dan manajemen untuk membangun bangsa ini. Dari asrama untuk Indonesia. Agung Wiono, sekali lagi saya rangkum kembali, saya Agung Wiono, usia 61, siap untuk pensiun. Tetapi bila teman-teman sepakat semuanya, ayo kita bina lagi ya konsep asrama ini. Tadi dari Mendiknas, Menteri PU, Mendagri untuk bersama-sama membina dari asrama untuk Indonesia. Nah, ini tawaran ini tidak untuk mendapatkan keuntungan dunia, enggak. Sudah. Saya Masya Allah mohon maaf. Tentu saya perlu gaji, nah gaji saya cukup lah. Gaji dengan normal itu cukup gitu ya. Tidak perlu ada tambahan dari lain-lain dari tugas asrama ini enggak. Bahkan kita perlu berkorban untuk adik-adik. Dan bila ini bisa diterima, adalah kita bentuk lagi, kita komunikasi, kita bentuk formatnya. Memang saya mohon maaf karakter saya di ISC-nya saya dibesar. Jadi dengan karakter itu saya ingin mengajak para kawan-kawan semuanya untuk berkorban. Memang akhirnya intinya berkorban. Saya Muslim, dari ketika ada Idul Adha kurban, saya jadi petugas sembelih kambing, sapi. Itulah akan kita berkorban untuk adik-adik yang memerlukan banyak pertolongan kita dan sekaligus menyiapkan Indonesia 25 tahun ke depan. Jadi setiap adik-adik TPB yang Anda persiapkan untuk 25 tahun ke depan mau seperti apa. Nah, itu mengenal dirinya dari DISC, ketemu dirinya, bentuklah organisasi, praktikum masing-masing 4 orang, ya, DISC, dan kemudian sinergis, ya, tentu dengan kemerdekaan masing-masing pribadi, tetap merdeka memilih visi misi pribadi, visi misi bersama, berempat, ber-15, terus, maka mudah-mudahan teman-teman adik-adik tadi terbiasa dengan musyawarah dan menentukan visi misi bersama dan menikmati dan perjuangan sekaligus membantu orang tua. Ya, jadi karena tidak harus membayar asrama yang mahal, tapi justru mempersiapkan insya Allah masa depan bersama. Demikian Agung Wiono malam menyampaikan. Hari ini hari Sabtu bulan Desember tanggal 4 atau 5 Desember. Ya, kita sekarang sudah di ujung tahun. Hari Sabtu tanggal 5 Desember. Jadi ini kalender asrama dan kegiatan macam-macam. Nah, terakhir saya ini kan dari sini. Jadi ini asrama di Sangkuriang. Ini baru juga, ini dari ITB dibangunkan sekitar 20 miliar harganya. Ada asrama juga yang dibantu oleh PU, itu asrama Jatinangor dibuatkan. Oke. Ya. Ya. Ini kalau saya balik sini, ini visi misi asramanya ada di situ. Ya, nanti bisa dicari filenya bila ada yang berminat. Gitu. Ini ya, ini acara-acara yang dilakukan oleh adik-adik asrama. Nah, ini karakter yang didorong, nilai-nilai karakternya peduli, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini peduli, ini respect, rendah hati, empati, disiplin, kepemimpinan, kreativitas, prestasi, tanggung jawab, integritas, komitmen, nasionalisme. Ini karakter yang mencoba dibangun dan yang masuk ke dalam mata kuliah pendidikan karakter yang 3 SKS itu. Nilai-nilai karakter yang dibangun di asrama ITB. Ya, ini camping tutor, ini tutor, isi kreativitasnya nggak usah diminta, ini mereka sendiri mengusulkan, seperti himpunan mengusulkan, dananya dari mereka 50, bila 50 per orang untuk 1 bulan itu, ya bila disetujui ditambah anggaran yang diajukan pada pimpinan. Ya.
Ini asrama dalam hikmah, hikmahnya kesepakatan bersama apa? Jadi dari sini ya. Ini KU 4093 pendidikan karakter. Nah, ini terus nilai-nilai itu 70% dari praktek di lapangan. Ya, pendidikan karakter. Ya, ini luar biasa. Ini jadi orang sekitar manfaat terbesar harus untuk mamang dan mamang-mamang bekerja di asrama dan orang-orang sekitarnya. Jadi mamang menjadi tertarik juga untuk ini anak-anaknya untuk diajak ke jadi asrama mengajar. Gitu. Ini pengabdian masyarakat ya tadi dengan anak-anak tadi. Nah, anak-anak sekitar itu dan juga anak-anak mamang-mamang itu di pengabdian masyarakat. Ini nggak bisa dari dosen, nggak bisa, ya, asisten juga nggak bisa, harus tumbuh dari mereka sendiri. Ini turnamen asrama, ini setahun sekali ada turnamen asrama, pertandingan dari apa, dari olahraga, dari badminton, dari pingpong, sepak bola, voli, Masya Allah, ya, gerak terus di asrama luar biasa. Ya, kan? Kalau lihat kayak gini, wah Masya Allah, orang-orang tua pasti pengen menitipkan anak-anak di asrama itu. Gitu. Nah, ini apa nih? Dharma wisata, ini dengan karyawan. Bapak Ibu. Saya ketemu karyawan-karyawan ini, saya belum pernah Pak piknik sekarang ini PKWT dan keluarganya juga bisa piknik gitu. Masya Allah, ini bahagia sekali kawan-kawan Dharma wisata asrama ini. Ya, bisa pernah ke Pangandaran 2 kali, ya maksudnya setiap tahun sekali gitu. Kemudian ke Ciater, pernah ke ya mandi di Ciater, Masya Allah. Ya, kemudian ke Ciwidey, gitu. Itu kemudian Dharma wisata dan rapat kerja, ya, rapat kerja. Allah Akbar. Ya. Oke. Nah kemudian ini saya selipkan sini yang kelihatan langsung rainwater harvesting yang kita bangun dan menjadi ini asrama. Rainwater harvesting di asrama, deskripsinya, sistem kerjanya, dan kemudian bagaimana teman-teman asrama belajar memahami bagaimana hemat dan konservasi air. Nah, insya Allah ya. Mohon maaf, ini iklan ini sampai sini, tapi sayang sekali kalau ini nggak diteruskan. Gitu. Oke, ya. Pelatihan karyawan. Jadi karyawan itu juga banyak ya. Ada pelatihan betul-betul ini. Salah satunya ada angklung Pak Joko, mohon maaf saya sebutkan sini. Pak Joko angklung, saya terima kasih banyak. Dan Pak Joko nggak mau dibayar. Saya nggak mau dibayar kalau harus dengan RKA dan harus bikin proposal segala macam, Masya Allah. Sampai satu kali di itu nanti bisa di-share di YouTube-nya, dicari angklung Pak Joko asrama ya. Itu satu di Saboga, saya cari bawa angklung sendiri gitu, Masya Allah. Ya luar biasa. Jadi banyak orang-orang yang mau berkorban untuk kader-kader bangsa, ya khususnya dalam ini kita di asrama. Ya. Ya. Ini yang terakhir, ini masih ada terakhir. Ini foto terakhir dengan pimpinan. Nah, ya, pembinaan terpusat. Jadi setiap bulan sekali kita dengan pembinaan terpusat mengundang para dosen, yang terutama para dosen yang nggak usah dibayar, gitu ya, dari dalam, dan kemudian bisa bersama membina anak-anak kita di asrama yang milik kita bersama. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon maaf mungkin agak kepanjangan, tapi sekaligus biar terbayang ini konsep yang saya ajukan. Sekali lagi, ini satu tawaran saya ajukan kepada melalui pimpinan, tentu pimpinan di ITB, kemudian pimpinan Mendiknas, situnya Pak Menteri, kemudian kami mengajukan rainwater harvesting, taman, landscape, kalau macam itu pada Bapak Menteri PU, PUPR, ya, Masya Allah. Sekali lagi saya pernah bekerja di PUPR dulu Pak, 3 bulan. Kemudian yang satu lagi adalah lewat Pemda setempat. Pemda setempat sehingga mengajak kerjasama dengan Pemda setempat dan mungkin terus sampai dengan Mendagri. Kalau bisa keluar SK 3 Menteri bersama, jadi warisan ini Bapak-Bapak. Ya, SK bersama untuk membina dari asrama untuk Indonesia. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, mudah-mudahan debat kelas university tadi dimulai dari kelasnya perguruan tinggi bisa membuat miniatur Indonesia di masing-masing perguruan tingginya dan bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya menyelesaikan urusan sampah, menyelesaikan urusan air, ya sampah air saja luar biasa untuk Pemda setempat, tapi sekaligus ya, jadi paper level nasional, level internasional, Scopus menjadi the world class university dalam rangka membangun
komunitasnya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi menjadi Masya Allah arisan kita semuanya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon diizinkan saya kembali karena dari Allah, kembali kepada Allah SWT, rahmatan lil alamin, melalui negara yang Pancasila ini. Saya ingin menyampaikan penutupnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kita percaya ada yang gaib dan musuh kita sesungguhnya ada iblis. Iblis yang masuk dalam diri kita yang terutama dan mengajak orang lain untuk tidak kemasukan iblis dan kemudian kita bermusyawarah. Tentu persepsi ketuhanan kita berbeda-beda, tetapi dalam setiap konsep ketuhanan dalam Pancasila mengenal adanya setan, adanya iblis. Maka janganlah kemasukan iblis, kita jangan dipecah belah sebagai bangsa dan negara. Ya, suami istri juga bisa dicerai-beraikan oleh iblis. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi diri kita, bagi suami istri, bagi anak-anak cucu kita, orang-orang sekitar kita, dan dengan cara kita mengenal diri kita, mengenal Allah, dan kita bersinergi bermusyawarah dengan orang-orang sekitar kita untuk bisa membangun diri keluarga jadi keluarga pribadi yang mutmainah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kampung negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun barakun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk diri pribadi, keluarga dan adik-adik mahasiswa, jadi yang paling berat ini adalah apabila kita digoda oleh nafsu setan. Nafsu setan bisa dari diri kita, iblis infiltrasi dalam diri kita, maka kita baca Al-Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas, dan kita mohon kepada Allah min syarril waswasil khannas. Kita mohon yang memelihara manusia, raja dan manusia, Tuhannya manusia ini agar tidak digoda oleh min syarril waswasil khannas yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam rasa kita, dan kemudian mengadu domba kita sendiri. Dan kita selama dunia akhirat bisa ikut terus membangun Indonesia yang adil, sejahtera dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus musyawarah kita kedepankan dan kita bangun bersama demikian. Rabbana hab lana minas sholihin. Maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat putar. Aku Diana hari Sabtu 5 Desember 2020 untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.